Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Para ikhwah sekalian, alhamdulillahirabbil alamin, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala bisa melanjutkan kajian kita, pembacaan dan penjelasan kitab Al-Yaqutun Nafis fi Madhhab Ibn Idris karya Sayyid Ahmad ibn Umar Asy-Syatiri rahimahullahu wa radiya'an, di mana pada kesempatan malam ini kita sampai di penjelasan sunanul wudu, ya, dimana sebelumnya kita sudah mengetahui mengenai rukun-rukun wudhu, yang dimana ketika kita berwudhu ini harus kita lakukan, ya. Kalau enggak, wudhunya enggak sah, ya. Kalau wudhunya tidak sah, dan juga syarat sahnya wudhu. Nah, wudhu ini, ya, tentu yang dicontohkan dari Rasulullah SAW itu banyak, ya. Tetapi apakah semua yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW itu harus kita kerjakan atau enggak? Nah, itu enggak semuanya, dalam artian harus, tetapi yang paling afdal adalah dengan tetap mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW. Nah, kita sudah di kajian sebelumnya mengetahui itu batas minimalnya di mana wudhu itu menjadi sah atau tidaknya itu dengan mengerjakan dan memperhatikan ke semua hal yang sudah dijelaskan dan kita ketahui bersama di kajian yang sebelumnya. Nah, sekarang kita akan mengetahui lewat sunnah-sunnah ini hal-hal yang menjadikan wudhu kita ini lebih sempurna lagi pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, beliau rahimahullahu ta'ala mengatakan sunanul wudu'i kathirah. Sunnah-sunnahnya wudhu itu banyak sekali, ya. Tapi beliau tidak menjelaskan atau menjabarkan keseluruhannya. Nah, sunnah itu artinya dari sisi bahasa artinya adalah tariqah, tata cara, ya. Tariqah. Nah, adapun secara Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, secara istilah, ya, ma talabahu syari'u talaban ghaira jazim, adalah sesuatu yang diperintahkan atau diminta oleh syariat untuk kita melakukannya, tetapi dengan diiringi atau dengan penegasan untuk harus kita melakukannya, ya. Atau biasa kita ketahui, biasanya sunnah itu apa? Ma yuthabu fa'iluhu wa la yu'aqabu tarikuhu. Siapa saja yang melakukan itu mendapatkan pahala, tetapi mereka yang tidak melakukannya pun tidak mengapa, dia tidak berdosa dan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Minha, diantaranya, diantara sunnah-sunnah wudhu itu apa? As-siwak. Ya, jadi disunnahkan ketika berwudhu itu untuk bersiwak, ya. Siwak sendiri, ya, siwak itu secara khusus, ya, atau siwak secara umum lah, bukan khusus, maaf. Secara umum itu sendiri pun juga sebuah hal yang disunnahkan, ya, yang disunnahkan berdasarkan sabda Nabi Muhammad SAW, as-siwaku matharatun lil fam mardatun lirabb. Siwak itu membersihkan gigi, ya, orang yang atau membersihkan mulut orang yang memakainya, ya. Wa mardatun lirabb, dan mengundang keridhaan atau mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi banyak-banyak pakai siwak tuh supaya apa? Mendatangkan keridhaan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, siwak ini secara umum
itu disunahkan untuk dikerjakan, untuk melakukan, untuk orang-orang membersihkan mulutnya dengan siwak. Nah, akan tetapi ada beberapa kondisi yang menjadikan kesunahan itu lebih ditekankan lagi. Ya, kesunahan untuk memakai siwak itu lebih ditekankan lagi. Di antaranya apa? Di antaranya ketika seseorang mau berwudu sebagaimana yang disebutkan oleh Syekh. Dan juga di antaranya adalah apa? Ketika hendak melaksanakan sholat, maupun sholatnya itu berulang-ulang. Sholatnya berulang-ulang. Jadi misalnya ada orang yang sholat tarawih misalnya. Sholat tarawih berapa rakaat? 20 rakaat, 3 witirnya, ya. Jadi itu kan kalau 20 berarti berapa kali sholat itu hitungannya dengan 2 rakaat? 10 kali sholat, 10 kali takbiratul ihram. Para ulama mengatakan apa? 10 kali takbiratul, 10 kali itu juga disunahkan untuk bersiwak sebelum takbiratul ihram. Nah, jelas ya. Nah, juga diantara yang disunahkan adalah ketika hendak qiraatul Quran, membaca Al-Quran, ya, membaca ilmu hadis, ya, dan ilmu-ilmu agama yang lainnya, mengajar dan menghadiri majelis ilmu, ya. Karena kenapa? Ketika kita berada di tempat-tempat yang di situ berpotensi untuk turunnya rahmat Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kita untuk apa? Melakukan perbuatan yang lebih menguatkan lagi untuk datangnya rahmat Allah. Apa itu? Bersiwak, ya. Nah, siwak itu afdolnya ya dengan siwak yang masih agak bukan yang terlalu kering banget gitu, ya. Jangan yang terlalu kering, dan panjangnya kurang lebih sekitar ya sejengkal, ya. Siapa tuh bilang zero? Tuh zero segini dong. Nah, menggenggamnya itu kurang lebih dengan tiga jari ini, jari telunjuk tengah, ya, dan manis ini dilipatkan, ya. Lalu jari jempol dan kelingkingnya seperti ini, jempolnya diginiin di sampingnya, nah kelingkingnya di atasnya gini, ya. Nah, seperti itu kata para ulama. Nah, bagusnya itu dengan apa? Menyamping, ya, menyamping. Kecuali kalau di lidah baru dia ke dalam. Ya, mulainya dari mana? Dari sebelah kanan terlebih dahulu, baru setelah itu sebelah kiri. Nah, dasar kenapa ketika sholat ini ditekankan berdasarkan sabda Nabi Muhammad SAW, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bis-siwaki 'inda kulli salatin. Kalaulah tidak memberatkan umatku, pasti aku akan mewajibkan, kata Rasulullah SAW, ya, bis-siwaki 'inda kulli salatin, ketika hendak mewajibkan untuk bersiwak setiap hendak sholat. Oh ya, satu lagi di antara faedah siwak itu selain tadi membersihkan mulut, mendatangkan ridha Allah Subhanahu wa taala, adalah apa? Memudahkan orang ketika sakaratul maut. Jadi kalau ada orang sakaratul maut itu diantaranya menurut istinbat para ulama adalah dengan apa? Disiwakin. Hal ini berdasarkan apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW ketika di akhir hayatnya beliau. Ketika itu beliau sedang bersandar di dekapan Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha. Lalu masuk saudara daripada Sayyidah Aisyah, Abdurrahman ibn Abi Bakar. Dan beliau Sayyidina Abu Abdurrahman ini sedang bersiwak, menggigit siwak. Lalu Rasulullah memberikan isyarat dengan matanya menginginkan siwak tersebut. Nanti ingin disiwakin. Lalu Sayyidah Aisyah mengambilkan dan mematahkan menjadi 2 siwaknya daripada siapa? Abdurrahman bin Abi Bakar. Lalu kan siwak tuh butuh diinin dulu kan, dibuka tuh kulit lapisan luarnya supaya serabutnya keluar kan. Nah, itu kan dilakukan dengan giginya Sayyidah Aisyah, lalu dimasukkan ke mulut Rasulullah, disiwakkan. Rasulullah SAW setelah Rasulullah bersiwak, seketika itu juga beliau mengangkat tangannya sambil mengatakan fir rafiqil a'la, fir rafiqil a'la, fir rafiqil a'la.
berada bersamamu di ketinggian, bersama mendampingi di ketinggian. Artinya Sayyidah Aisyah memahami bahwasanya tidaklah setiap nabi itu, kata Rasulullah SAW, ketika mau meninggal itu diberi pilihan, mau ditangguhkan ajalnya apa mau dimeninggalin sekarang. Jadi ada kesempatan lagi gitu. Setiap itu diantara kekhususan para nabi ya. Jadi nggak ada, kalau kita nggak ada, udah datang mati aja udah gitu ya. Kalau nabi enggak, masih dikasih kesempatan satu kali ya. Nah, apakah kamu mau jadi kata Sayyidah Aisyah, Rasulullah lebih memilih apa? Untuk bersama Allah Subhanahu wa ta'ala daripada bersama umatnya. Akhirnya beliau seketika itu langsung meninggal dunia. Dari situ ulama mengambil istinbat bahwasannya di antara yang mempermudah orang ketika sakaratul maut adalah dengan apa? Mensiwakannya ya. Nah, lalu yang selanjutnya adalah watasmiyah, mengucapkan bismillah. Aqalnya, minimalnya mengucapkan bismillah. Tapi afdalnya, sempurnanya dengan menambahkan bismillahirrahmanirrahim di awal wudu ya. Dan juga kalau misalnya seseorang lupa untuk mengucapkannya ketika hendak memulai wudu, maka juga tetap disunahkan ketika di tengah-tengah wudu, tapi nggak ditambahin fi awalihi wa akhirihi ya, nggak kayak makan. Tapi kalau udah selesai ya sudah, berarti nggak disunahkan untuk mengucapkan bismillah. Hal ini berdasarkan sabda Nabi Muhammad SAW, tawadda'u bismillah ya, berwudulah dengan mengucapkan bismillah. Fara'aitul ma'a yakhruju min baini asabi'ihi, dan aku melihat air itu keluar dari sela-sela jari beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan para ulama mengatakan air yang paling terbaik itu adalah air apa? Air yang keluar daripada tubuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dimana para sahabat itu berwudu darinya. 70 orang sahabat berwudu dari apa? Dari air yang keluar dari jari jemarinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini mukjizat, memiliki kesamaan dengan Nabiullah Musa alaihi salam. Memiliki kesamaan dengan Nabiullah Musa alaihi salam, bahkan lebih hebat. Maka dari itu di antara kekhususan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah tidaklah setiap mukjizat yang telah diberikan kepada para nabi, melainkan Rasulullah diberikan yang lebih afdolnya lagi. Diberikan yang serupa tapi lebih serupa, ada kesamaan tapi lebih hebat lagi, bahasanya begitu gampangnya. Paham ya? Contoh begini, Nabiullah Sulaiman alaihissalam, apa mukjizatnya diantaranya? Bicara dengan binatang. Rasulullah bukan bicara lagi dengan binatang, bicara dengan apa? Benda mati, batu. Bahkan Rasulullah SAW makan dengan apa? Paha kambing yang sudah dimasak, dihidangkan. Rasulullah berbicara dengan pohon, bukan hewan lagi, pohon Rasulullah ya. Karena Rasulullah SAW ketika baru mulai datang di Madinah itu berdakwahnya di mana? Bersandar di pohon kurma. Bersandar di pohon kurma. Nah, terus karena makin banyak ya sahabat ya, akhirnya Rasulullah jadi nggak ketutupan, nggak kelihatan. Akhirnya Rasulullah meminta agar dibuatkan mimbarnya tiga anak tangga supaya Rasulullah bisa agak lebih tinggi ya, jadi supaya kelihatan sahabat yang menghadiri daripada nasihat dan pelajaran Rasulullah SAW. Nah, setelah Rasulullah duduk di situ, tiba-tiba terdengar suara tangisan. Tangisan itu dari mana? Dari pohon korma yang sebelumnya Rasulullah bersandar kepadanya, di pohon korma tersebut. Lalu Rasulullah SAW mendekati pohon korma tersebut, lalu kayak menenangkan. Iya ya. Nah, juga diantaranya apa? Nabiullah Musa alaihissalam, mukjizatnya apa? Beliau mengeluarkan air dengan apa? Mengumpulkan tongkat sehingga keluarlah 12 sumur untuk 12 suku. Nah, Rasulullah SAW bisa mengeluarkan air dari mana itu? Dari sela-sela jarinya, yang dimana berwudu 70 orang sahabat ya. Nah, ini jadi Rasul tuh kalau diberikan mukjizat ada kemiripan dengan nabi yang sebelumnya, tapi mukjizatnya jauh lebih hebat lagi ya.
Nah, Nabiullah Musa juga dikasih apa? Membelah apa? Lautan. Rasulullah dikasih membelah apa? Bulan. Sama nggak? Nah, jelas ya? Menghidupkan orang mati juga Nabiullah Isa alaihissalam, betul ya? Rasulullah menghidupkan apa? Paha kambing. Ya, bener nggak? Kalau bicara kan berarti udah hidup, masih hidup kan? Hah? Nah, ini Rasulullah, kalau Nabiullah Isa, Nabiullah Musa alaihissalam menghidupkan orang masih utuh, betul nggak? Tapi Nabi Muhammad SAW menghidupkan bagian daripada hewan, ya. Nah, Allahumma shalli wa sallim ala nabiyina Muhammad, ya. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Oh ya, sebelumnya di dalam masalah siwak, kapan bersiwak itu? Maksudnya ketika berwudu, gimana? Para ulama berselisih. Sebagian ulama mengatakan siwaknya itu sebelum mencuci tangan, ya. Sebagian ulama mengatakan siwaknya itu bersiwaknya di antara mencuci tangan dengan kumur. Nah, faedahnya apa maksudnya dari khilaf ini? Menimbulkan apa? Memiliki dampak apa? Bagi seseorang yang mengikuti pendapat bahwasannya bersiwaknya itu sebelum mencuci tangan, maka dia harus meniatkan dengan niat bersiwak supaya dia mendapatkan pahala bersiwak. Adapun kalau dia mengikuti pendapat bahwasannya bersiwak itu antara mencuci tangan dengan berkumur-kumur, dia tidak perlu menghadirkan niat tersendiri secara khusus untuk bersiwak. Karena kenapa? Niatnya sudah ikut di dalam niat wudu. Nah, itu dia. Baik. Lalu selanjutnya wa ghaslul kaffaini, dan mencuci tangan, ya. Mencuci tangan sampai mana? Sampai pergelangan tangan. Jadi nggak perlu sampai mana? Siku, ya. Lalu wal madmadatu wal istinsyaq, ya. Berkumur-kumur dan menghirup, memasukkan air ke dalam hidung. Nah, madmadah, ya. Berkumur-kumur ini cukup dengan memasukkan air ke dalam mulut saja, walaupun airnya ditelan itu sudah dapat minimal sunnahnya berkumur. Tetapi afdolnya untuk sunnah berkumur-kumur itu adalah dengan memasukkan air ke dalam mulut, lalu memutar-mutarkannya di dalam mulut dan mengeluarkannya kembali. Nah, ini yang paling afdol. Adapun istinsyaq, memasukkan air ke dalam hidung, ini cukup dengan memasukkan air ke dalam hidung saja sudah terhitung apa? Terhitung sudah melakukan sunnah istinsyaq. Sudah melakukan sunnah apa? Istinsyaq. Tetapi afdolnya dengan apa? Dengan memasukkan air ke dalam hidung dan menariknya sampai ke ujung hidung. Itu dia. Itu afdolnya seperti itu. Itu yang paling terbaik. Nah, perlu diketahui, ya, jadi begini. Di dalam rangkaian sunnah itu ada dua kategori sunnah itu. Yang sifatnya mustahab, ya. Dengan bahasa Arabnya seperti ini. Mustahabun, ya. Lalu yang kedua adalah sama seperti ini, tapi bedanya di sini, hak. Mustahab. Apa perbedaannya? Perbedaannya adalah seseorang, untuk mengetahui mustahab dan dari mustahak dulu. Seseorang bisa dikatakan atau telah melakukan yang disunnahkan dengan menjaga, memperhatikan, melakukan ketentuan-ketentuan dari sisi urutannya. Ketentuan dari mana? Sisi urutannya. Adapun mustahab tidak perlu harus menjaga ketentuan urutannya. Nah, ini dalam hal apa? Dalam hal berkumur-kumur dan apa? Memasukkan air ke dalam hidung. Artinya tidak sah seseorang, tidak dikatakan melaksanakan sunnah madmadah sebelum dia mencuci tangan. Tidak dikatakan dia melaksanakan sunnah istinsyaq sebelum dia melakukan madmadah terlebih dahulu.
Jadi kalau dia menghirupkan air ke dalam, masukkan air ke dalam hidung terlebih dahulu, lalu dia madmadah, lalu dia berkumur, maka tidak dikatakan dia telah melakukan apa? Sunnah kumur. Karena kenapa? Urutannya dibalik. Kalau urutannya sesuai urutannya, baru dia mendapatkan sunnah apa? Madmadah, berkumur. Nah, kaifiyat madmadah dan istinsyak ini yang paling ada 6 kaifiyah. Ada 6 kaifiyah, dibagi menjadi dua, dengan menyambung dan memisahkan. Memisahkan. Tapi yang paling afdal adalah menyambung dengan 3 kali cidukan, atau dengan 3 kali apa? Ngambil air. Nah, jadi caranya begini, ada yang dengan 1 kali cidukan gini, ya, lalu dia sedikit kumur, ya, masukkan ke dalam mulut, sisanya dia masukkan ke dalam mana? Hidung. Ambil lagi air, lalu airnya itu sebagian dia masukkan ke dalam mulut dulu, baru setelahnya apa? Hidung lagi. Begitu sampai berapa kali? 3 kali. Nah, ada sebagian para fuqaha, bahkan di dalam mazhab lain yang mengatakan lebih afdolnya adalah dengan cara dipisah. Artinya bagaimana? Di antara cara yang dipisah ya, di antaranya ya, caranya adalah dengan berkumur-kumur terlebih dahulu, ngambil cidukan berkumur-kumur, ambil cidukan lagi, dia masukin air ke dalam hidung. Ambil air lagi, masukin ke dalam mulut, lalu ambil air lagi, dia masukin ke dalam hidung. Dipisah tuh, jadi nggak dalam satu cidukan. Bisa dipahami ya? Nah itu, kenapa? Iya, 3, tetap 3. Cuman cidukannya yang berbeda. Jadi ada 6 kali. Jelas ya? Oke. Nah. Baik. Nah, jadi tapi yang afdol yang mana tadi? Disambung ya. Tanpa dipisah dengan 3 kali apa? Cidukan air. Nah. Lalu yang selanjutnya adalah wat tatslis, ya. Melakukan wudhu itu dengan 3 kali. 3 kali di sini, ya, pada apa saja? Cuci, ya. Ada ini. Cuci, membasuh, ya. Yang ketiga apa lagi? Membasuh bukan mengusap tuh. Apa yang ketiga? Ini disepakati ya, yang ini disepakati dulu. Ini yang ketiga apa nih? Cuci sudah. Mengusap, berzikirnya. Artinya kan disunahkan ketika mau berwudu apa? Mengucapkan apa? Disunahkan juga bismillahnya untuk 3 kali. Disunahkan setelah wudu untuk apa? Doa. Disunahkan juga untuk apa? 3 kali. Ya, jelas ya? Nah, jadi ya, mencuci kita jelas ya, mencuci tangan, ya, wajah, ya, dan juga kaki. Hal ini berdasarkan berdasarkan sebuah hadis, ya, dari sahabat Amr ibn Shu'aib, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam tawadda'a thalathan. Beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalau berwudu itu 3 kali. Termasuk rangkaian wudu itu apa? Mencuci, mengusap, dan zikirnya 3 kali, dan tidak dikhususkan di situ. Artinya cuman nyucinya saja yang 3 kali. Enggak dikhususkan kan? Dibicarakan secara umum. Selama di situ masih rangkaian wudhu, termasuk dalam rangkaian ibadah wudhu, maka juga disunahkan untuk apa? 3 kali juga. Jelas ya? Nah. Baik. Nanti. Apa? Jelas bismillah dulu tadi tuh. Bismillah 3 kali. Ya. Tapi ini khilaf sih. Berzikir ini dalam mazhab Syafi'i sendiri pun juga khilaf. Ada sebagian ulama yang mengatakan tidak disunahkan. Tapi yang disepakati oleh para ulama Syafi'i itu adalah mencuci dan mengusapnya. Nah, artinya selanjutnya wa mashu jami'i ar-ra's, mengusap seluruh
kepala. Nah, mengusap seluruh kepala ini juga disunahkan, ditekankan untuk apa? Mengusapnya sebanyak 3 kali. Ini memang kalau dalam penilai atau dalam ilmu perbandingan mazhab, 4 mazhab, cuman Imam Syafi'i aja sendiri yang berpendapat bahwasannya disunahkan mengusap kepala berapa? 3 kali. Mazhab Abu Hanifah, mazhab Malik, mazhab Ahmad ibn Hanbal, kesemuanya bersepakat bahwasannya sunnahnya hanya satu kali. Nah, sampai Imam Asy-Syafi'i itu sempat seperti diberi sanggahan, antum telah melanggar ijma'. Lalu dijawab bahwasannya ada sebagian dari kalangan salaf, para sahabat itu juga mengusap kepala sebanyak 3 kali, ya. Melakukannya sebanyak 3 kali, ya. Nah, bagaimana caranya? Caranya seperti ini. Nih, Anda buka dulu, ya. Nih, taruh jempol antum di sini nih. Di sini, ya. Nih, jempol di tulang di yang mana? Depan telinga nih, ya. Pelipis kan di sini ya, bukan ya? Enggak, pelipis enggak di sini nih. Jempol di sini nih. Ya. Sini langsung seperti ini dengan jari ini, lalu sampai kemana? Ke tengkuk. Walaupun rambutnya panjang nggak perlu sampai rambutnya itu. Jelas ya? Enggak, karena memang ada sebagian pendapat ulama seperti Imam Malik mengatakan kalau rambutnya panjang harus sampai ujung rambutnya. Nah, itu muskilah misalnya orang-orang bisa dari daerah Cina, Jepang tuh kan rambutnya suka sampai itu kalau jadi ya, tapi kalau dalam mazhab Syafi'i cukup sampai mana? Sampai tengkuk saja walaupun rambutnya panjang. Nah, ini begini, kalau misalnya dia memiliki rambut yang kalau misalnya ketika diusap dari depan dia membalik ke belakang dan diusap dari belakang membalik ke depan, maka disunahkan untuk mengusapnya lagi, membalikannya sampai ke depan. Tapi kalau rambutnya kondisinya misalnya gundul, ya, atau rambutnya masih kecil-kecil tuh, masih pendek-pendek banget, cukup 1 kali usapan saja dari depan sampai ke belakang. Kenapa demikian? Kenapa? Biar kena. Jadi kan rambutnya begini nih. Kalau dari sini kan rambutnya kurang lebih begini nih, ya. Pada saat dari depan di sini, yang kena bagian ini aja kan? Yang ininya aja kan? Kalau misalnya ketika dibalik begini, dari sini, yang kena bagian belakangnya kan? Betul ya? Nah, ketika rambutnya itu nggak panjang, akhirnya menjadi mustakmal. Karena kenapa? Dia dipakai oleh 1 kali kepala. Sedangkan ketika dibalikan ke sini kan yang dipakai awalnya di bagian depan, lalu dari belakang dipakai bagian belakang. Jadi kayak rambut punya 2 sisi gitu loh. Yang sisi depan, lalu ketika ini di sisi belakang. Jelas ya? Kenapa? Iya. Jadi mazhab Syafi'i ini diantara kelebihan mazhab Syafi'i ini, tentu setiap mazhab itu punya kelebihan ya. Mazhab Syafi'i itu adalah mazhab yang paling detail. Mazhab yang paling detail dan paling memperinci setiap masalahnya. Bahkan ada salah seorang ulama Malikiyah mengatakan, saya kalau mau fatwa terus saya nggak dapat di dalam kitab mazhab Syafi'i, saya udah bingung deh, katanya. Kenapa maksudnya? Mazhab yang paling rinci saja nggak membahas, apalagi saya cari di mazhab yang lainnya. Nggak, ibaratnya susah untuk bisa mendapatkan jawaban dari masalah yang dipertanyakan kepada saya. Maka dari itu di dalam mazhab Maliki itu ada satu pendapat ulama Malikiyah mengatakan di antara cara berfatwanya dalam mazhab Maliki itu kalau misalnya nggak ada jawaban di dalam mazhab Malik, merujuk kepada kitab fikih Syafi'i. Nah, itu sampai seperti itu kan, sampai rambut aja.
Kenapa? Yang keduanya nggak ini. Kalau rambutnya yang tipis, sangat tipis sekali atau botak, jadi dia nggak disunahkan untuk. Balik lagi. Tapi kalau rambutnya panjang, dia disunahkan untuk kembali dari tengkuk sampai kemana? Ke depan kepala. Jelas ya? Jadi sekali lagi, kalau rambutnya botak, kalau rambutnya atau tipis banget sampai nggak bisa istilahnya terbalik gitu. Nah itu cuman satu kali usapan saja dari depan ke belakang. Nah, lalu yang selanjutnya adalah wamashul udhunaini, mengusap telinga. Nah, kapan mengusap telinga? Yang sangat ditekankan itu setelah membasuh kepala. Dan ini termasuk mustahab. Termasuk mustahab. Jadi artinya kalau misalnya mengusap telinga dulu, terus mengusap kepala, nggak dihitung mengusap telinganya. Karena kenapa? Dia membalikkan urutan. Artinya membasuh kepala dulu, baru mengusap telinga. Tapi perlu diperhatikan jamaah sekalian. Mengusap telinga, ya, mengusap telinga itu ada berapa kali? Satu kali. Kalau kan mengusap kepalanya 3 kali. Hah? Satu kali. Kalau misalnya mengusap kepalanya 3 kali, berarti berapa? 3 kali. Ada 9 kali. Mengusap berapa? 9 kali. Kok bisa 9 kali Ustadz? Banyak bener mengusap telinga nih, ya kan? Mengusap telinga yang pertama setelah mengusap wajah. Setelah mengusap wajah. Ini pendapat siapa? Pendapat Imam Abu Hanifah. Ya. Jadi intinya setelah membasuh wajah, mengusap telinga. Berapa kali mengusap wajahnya? 3 kali. Udah 3 ya. 3 yang kedua kan 9 kali, berarti kan 3 kali 3 yang kedua di mana? 3 yang kedua kepala, tapi dengan sisaan basahan mengusap rambut. Ya, 3 yang kedua dengan air tersendiri. Jadi berapa? 9. Jelas ya? Tapi afdolnya yang mana dari 3 yang tadi? Ini kan afdol semua nih. Tapi di antara yang paling afdol di antara 3 itu yang mana? Dengan air tersendiri. Karena kenapa? Menghindari agar airnya tidak mustakmal. Jelas ya? Nah, jelas sampai di sini? Alhamdulillah. Baik. Lalu yang selanjutnya, sunnah yang selanjutnya adalah takhlil asabi'il yadaini war rijlain. Menyela-nyela jari jemari di tangan dan di kaki. Ya. Nah, kalau di tangan cukup begini doang nih. Cukup gini aja deh, selesai sudah. Ya, atau begini. Ya. Dengan menyilangkan jari jemari yang kanan dengan yang kiri, lalu seperti ini, atau punggung perut telapak tangan kanan ditaruh di atas punggung telapak kiri dan menyelanya sekaligus dan seterusnya. Nah, adapun kalau misalnya kalau kaki bagaimana? Caranya dengan kelingking kiri. Mulai dari mana? Dari kelingking kanan terlebih dahulu. Terus jari manis kaki kanan, jari tengah kaki kanan, dan jari telunjuk dan jari jempol. Terus juga dengan yang kiri juga, dari yang jempol kaki kiri, jari tengah kaki kiri, manis kiri, kelingking kiri. Jadi dimulai dari kelingking, diakhiri dengan kelingking, ya. Lalu yang selanjutnya adalah wal muwalah. Muwalah ini apa? Muwalah ini melakukannya secara kesinambungan tanpa ada jeda satu rukun dengan rukun yang lainnya. Ya. Jadi dikatakan seseorang itu menjadikan adanya jeda, ya, antara satu rukun dengan rukun berikutnya itu dengan apa? Bila
bagian tubuh yang terakhir dicuci atau diusap itu telah mengering. Jadi pahami ya. Jadi dia misalnya mengusap wajah, terus dia diemin, nggak lanjutin wudhunya sampai wajahnya mengering. Lalu dia cuci tangannya, maka dia telah kehilangan sunnah yang namanya apa? Mualah. Ya, sunnah yang namanya mualah. Tentu perlu diperhatikan mualah ini ya juga dengan memperhatikan kondisi apa? Suhu cuaca, ya, tubuh, dan juga apa? Badan. Cuaca, badan, ya. Artinya kalau misalnya kondisi iklimnya dan juga iklimnya ya. Kalau iklimnya kayak di Arab kan panas banget tuh. Baru keluar sebentar udah apa? Langsung kering. Nah, itu tidak dikatakan dia telah kehilangan sunnah mualah atau melewatkan sunnah mualah. Tapi kalau kondisinya kayak di Indonesia nih, kira-kira butuh berapa menit tuh? Mungkin ya sampai 5 menit baru kering. Nah, jadi kalau bisa sampai 5 menit dia baru melanjutkan bagian tubuh yang lainnya, maka dia dikatakan telah kehilangan atau melewatkan sunnah yang namanya apa? Mualah. Naam. Nah, dalilnya mana bahwasannya mualah ini nggak wajib? Mualah ini kan sunnah kan? Kenapa nggak wajib? Adalah sebuah hadis dari Imam Baihaqi bahwasannya Ibnu Umar pernah wudhu di pasar, mencuci wajahnya, tangannya, mengusap kepalanya. Lalu beliau belum sempat mencuci kakinya dipanggil untuk sholat jenazah. Di pasar, berarti sholat jenazah di mana biasanya? Di musola. Musola tuh kayak lapangan tempat sholat jenazah. Ya. Oh maaf, fadakhala al-masjid, lalu Ibnu Umar masuk ke masjid, ya. Thumma masaha ala khuffaihi, dan ketika itu beliau sedang pakai sepatu. Baru beliau di masjid mengusapkan sepatunya. Artinya kan ada jarak antara beliau di masjid sampai kemana? Ke masjid. Dari ke pasar, ke masjid, ya. Jadi pahami ya. Dari ke pasar ke masjid ini dia ada jarak di situ. Nah, maka di sini menunjukkan bahwasanya mualah itu tidak wajib. Tapi mualah itu menjadi wajib dalam dua kondisi. Dalam dua kondisi. Ini perlu diperhatikan dan dicatat. Pertama, kalau waktunya udah sempit, artinya kalau wudhunya ditunda-tunda di sela-sela, ya, mengakibatkan dia sholatnya itu keluar dari waktunya. Artinya dia sholat zuhur di sholat asar, atau sebagian sholat zuhur yang dia lakukan itu berada di sholat apa? Sholat asar. Atau yang kedua, kondisi yang kedua, wudhunya sahibus salis, orang yang udah beser-beser, yang udah nggak bisa ngontrol tuh. Dia udah, misalnya udah kencing tuh, kencingnya nggak bisa dikontrol. Ketika dia wudhu, dia harus mualah. Nggak boleh dijarak antara wajah dengan dia mencuci tangannya. Jadi harus langsung selesaikan ketika dia berwudhu. Nah, itu sunnah, salah satu sunnahnya. Lalu yang selanjutnya adalah wat tayamun, memulai dengan bagian yang kanan terlebih dahulu. Pada mana? Pada tangan, kedua tangan, dan kedua kaki. Adapun wajah kan ada sisi kanan, ada sisi kiri. Tidak disunnahkan untuk mengedepankan bagian yang kanannya terlebih dahulu, tapi langsung melakukannya sekaligus. Kecuali orang yang punya satu tangan dan tangannya tidak memungkinkan untuk mengusapnya langsung secara keseluruhan, maka dia mulai dari sisi yang kanan, setelah itu dia mulai dari mana? Sisi yang kiri. Naam. Lalu yang selanjutnya adalah wa italatul ghurrati wat tahjil. Nah, ghurrah itu tanda putih di kepala, di jidat, ya. Tahjil itu di tangan. Nah, maksudnya di sini adalah apa? Adalah hendaknya ketika berwudu itu jangan benar-benar ngepas ketika mencuci wajah, tapi kalau bisa sampai ke mana? Ke kepala, terus juga kemana? Ke leher, dan juga di kuping ketika mencuci wajah. Dan ketika mencuci tangan, kalau bisa sampai mana? Sampai di atas siku. Bahkan para ulama mengatakan sampai mana? Sampai pundak. Kalau
Iya, itu dalil-dalil. Iya, dalilnya iya, dalil Abu Hurairah boleh. Nah, terus kalau kaki sampai mana? Di atas mata kaki. Bahkan para ulama mengatakan afdolnya lagi, ya, seluruh betis itu juga kena air. Ya. Karena Nabi Muhammad SAW bersabda, "Tablughul hilyatu minal mu'min haitsu yablughul wudu." Perhiasannya atau cahayanya seorang mukmin nanti didapatkan pada hari kiamat itu sesuai dengan wudunya, kena airnya. Nah, jadi kalau misalnya mau kepalanya juga dapat cahaya, ya, juga dikenain wudu. Telinganya juga mau ini juga, ya. Lehernya juga mau ada ini, ya, juga bagian pundaknya juga dikenakan air wudu. Naam. Lalu yang selanjutnya adalah wadzikru ba'dahu, berzikir setelahnya dengan membaca doa apa? Ada 3 doa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ini doa yang pertama. Ini doa riwayat Muslim. Doa yang kedua riwayat Tirmidzi, Allahumma ja'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirin. Oke. Doa yang ketiga yang mana? Doanya adalah subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ini diriwayatkan Imam Hakim dan juga Imam Ibnu Sunni, ya. Imam Ibnu Sunni. Kata Nabi Muhammad SAW, siapa yang mengucapkan doa ini nih, ya, nanti pahalanya tetap ditulis di satu kertas dan tidak akan dihapuskan sampai apa? Hari kiamat. Ya, di dalam kalau doa yang pertama dan yang kedua, siapa yang membaca doanya itu diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memasuki surga. Dipilih, suruh memilih dari 8 pintu surga yang mana saja. Nah, di antara sunnahnya ketika berdoa itu apa? Dengan mengangkat tangan menghadap kiblat dan mengarahkan pandangan matanya ke arah langit. Ya, walaupun orangnya buta, tetap dia mandang ke arah atas. Nah, itu adalah sunnah-sunnah wudu. Naam. Lalu yang selanjutnya adalah makruhatul wudu, ya, hal-hal yang dimakruhkan ketika berwudu. Beliau rahimahullahu taala mengatakan makruhatul wudu'i katsirah. Makruh di dalam wudu itu banyak sebetulnya. Intinya kalau gampangnya, ketika kita meninggalkan sunnah di antara sunnah-sunnah wudu itu kita sedang melakukan makruh, hal-hal yang dimakruhkan. Jadi kaidah gampangnya begitu. Meninggalkan yang wajib hukumnya haram. Meninggalkan yang sunnah hukumnya makruh. Imbasnya apa sih? Imbasnya kalau makruh sudah pasti nilainya ibadahnya berkurang, nggak sempurna. Tapi kalau meninggalkan yang wajib, melakukan hal yang diharamkan, menjadikan nilai ibadahnya itu tidak ada, kosong. Nilai ibadahnya kosong. Bahkan bisa mengakibatkan ibadahnya nggak diterima. Ibadahnya nggak diterima. Nah, makruhatul wudu'i katsiratun minha tarkut tayamun, meninggalkan atau tidak memulai wudunya dari sebelah kanan. Jadi kiri dulu baru kanan. Ya. Lalu watarkul madati wal istinsyaq, meninggal atau tidak melakukan kumur-kumur dan memasukkan air ke dalam hidung. Termasuk di dalamnya apa? Mengurutkannya. Artinya dia istinsyak dulu, masukkan air ke dalam hidung, baru terusnya kumur-kumur. Itu juga termasuk hal yang apa? Dimakruhkan. Lalu yang selanjutnya adalah waziyadatu ala thalath. Dia melakukan wudunya itu lebih daripada 3 kali. Makna lebih dari sini adalah dia yakin bahwasannya sudah melakukannya 3 kali, dia tambahin. Kalau dia ragu-ragu, ini udah 2 apa 3 ya? Nah, yang ngambilnya berarti berapa? 2 kan, pokoknya gitu. Kalau ragu-ragu dalam sebuah
bilangan, angka itu ngambilnya yang mana? Yang kecil. Nah, berarti kan 2 nih. Walaupun sebenarnya kita udah 3 kali. Berarti kan hakikatnya kalau kita nambah lagi, berarti udah kita berwudunya berapa kali? 4 kali. Makruh nggak kayak gitu? Enggak. Karena kita dalam kondisi ragu-ragu. Kalau kita yakin sudah 3 kali, terus kita tambahin ke 4, baru itu namanya makruh. Nah, posisi makruh di sini, posisi makruh di sini kalau dia apa? Berwudu dengan air milik pribadinya dia sendiri, atau air yang diperuntukkan untuk orang umum dan peruntukannya juga secara umum. Bisa dipahami ya? Tapi kalau misalnya dia, maksudnya lebih dari 3 kali ya, hukumnya makruh. Tapi kalau dia berwudu dengan air wakaf khusus untuk wudu, dia pakai untuk apa? Berwudu dan lebih dari 3 kali, itu haram hukumnya. Wakaf untuk toharoh, ya toharoh pokoknya. Hah? Kenapa? Contohnya orang misalnya kalau kayak di negeri Arab tuh kan suka ada tuh budaya di daerah Solo, kalau anak juga nggak salah inget, di Jawa nih masih ada. Jadi suka naruh gentong di depan rumah tuh. Nah, itu buat orang minum. Ini kan kita bicara minum. Misalnya ada budaya semacam itu, tapi tujuannya apa? Peruntukannya untuk wudu. Ya. Terus dia wudu lebih dari 3 kali ketika mencuci tangannya atau mencuci wajahnya. Dia yakin udah 3 kali, udah deh tambahin lagi deh buat nyegerin badan, misalnya begitu. Itu hukumnya apa? Haram. Hah? Kan udah beda niat. Enggak lah, karena wakaf itu ala syurutil waqif. Karena wakaf itu harus konsisten dengan syarat orang yang mewakaf. Yang mewakafkannya peruntukannya untuk apa? Wudu, toharoh. Lah itu nyegerin badan untuk apa? Toharoh itu. Ya udah, jelas ya. Bisa dipahami? Oke. Naam. Wa naqsu anha, dan wudu kurang dari 3 kali. Mencucinya kurang dari 3 kali, mengusapnya kurang dari 3 kali, dan sebagian pendapat mengatakan berzikirnya kurang 3 kali, ya. Karena kenapa Nabi Muhammad SAW setelah berwudu beliau mengatakan hadza wudu'i wa wudu'u anbiya'i min qabli, ini wuduku dan wudu para nabi sebelumku. Faman zada ala hada aw naqasa, siapa yang wudunya kurang dari ini atau lebihin daripada ini, faqad asaa aw zalama, dia telah berbuat hal yang buruk atau dia telah berbuat kezaliman. Jelas ya? Artinya kalau dia misalnya cuma mencucinya 2 kali, ya itu hukumnya makruh. Kalau dia cucinya lebih dari 3 kali, hukumnya makruh dengan air yang dia punya atau air peruntukan untuk umum dan bebas peruntukannya untuk apa saja. Tapi kalau dia berwudu dengan air wakaf untuk wudu atau untuk toharoh, dia mencuci berwudunya lebih daripada 3 kali, hukumnya apa? Haram. Nah, wal wudu'u minal ma'ir rakidi, dan berwudu dari air yang berhenti tergenang, tidak mengalir. Karena kenapa? Dikhawatirkan menjadikan air tersebut apa? Musta'mal. Kalau airnya sedikit. Kalau airnya banyak, takutnya apa? Bikin orang jadi agak sungkan, orang yang mau wudu setelahnya. Aduh, kayak ini nggak bersih nih orang nih, atau gimana. Akhirnya airnya menjadi agak keruh atau tidak sebersih sebelum dia pakai. Nah, lalu selanjutnya adalah wal wudu'u min fadlil mar'ah, wudu dengan air yang dipakai oleh perempuan. Nah, masalah ini kenapa menjadi makruh? Karena ini khurujan minal khilaf, keluar daripada perbedaan pendapat. Emang ada yang pendapat begini, Ustaz? Ada. Ya, karena dalam sebuah hadis riwayat Nabi Abu Dawud, Nabi Muhammad SAW melarang laki-laki untuk berwudu dengan air sisanya perempuan. Dan begitu juga
sebaliknya. Dalam hadisnya begitu. Tapi para ulama ini dari kalangan Hanabilah, dari kalangan siapa? Hanabilah, mazhab Hanbali, mengatakan makruh atau tidak boleh, ya. Nah, maka Syafi'iyah keluar daripada apa? Perbedaan pendapatnya atau pendapatnya ulama Hanabilah. Nah, ketentuannya bagaimana? Pertama, ketentuan makruhnya nih. Kalau perempuan itu sudah baligh, ya, terus dia wudhunya sendirian. Maksudnya bagaimana? Kalau suami istri misalnya mandi berdua, nah itu tidak mengapa. Dia dalam satu ember dia berwudhu, itu nggak ada masalah, ya. Terus setelah taharah secara sempurna, jadi perempuan yang sudah baligh, ya, dan apa, sendirian, ya, tidak ada suaminya, ya. Yang ketiga adalah apa? Melakukannya setelah taharah secara sempurna. Artinya kalau masih di tengah-tengah wudhunya, dia nggak selesaiin wudhunya dengan air di situ, terus kita wudhu dari air itu, hukumnya apa? Hah? Siapa yang jawab boleh? Iya benar, boleh. Karena kenapa? Dia belum menyelesaikan taharahnya. Lain kalau dia sudah menyelesaikan taharahnya, baru hukumnya apa? Makruh. Nah, ya. Nah, ini siapa yang bilang belajar mazhab itu ta'assub? Hah? Siapa yang bilang belajar mazhab itu fanatik? Hah? Kalau fanatik kita bermazhab itu nggak mungkin ada pendapat seperti ini, benar nggak? Suruh apa? Tetap memperhatikan pendapat yang tidak dikuatkan di dalam mazhabnya sendiri, walaupun dikuatkan di luar mazhabnya. Nah, dia ini menunjukkan akan apa? Sikap toleransi. Jadi kalau orang belajar mazhab bener-bener tuh, udah, insya Allah jadi orang yang terbuka pikirannya, nggak gampang nyalahin orang, ya. Nah, lalu yang selanjutnya adalah wal israfu fihi bis-sabbi, ya. Lalu dia berlebihan dalam menggunakan air ketika berwudu, ya. Israf di sini apa? Berlebihan dari kebutuhannya. Wah, udah ini kita nih insya Allah pasti ini ada wudhu keseharian kita pasti begini. Terlebih lagi udah ada yang namanya apa? Keran tuh, ya. Ngebuka aja kadang-kadang bagi tangan kita lagi nggak menadah begini aja, air tetap apa? Udah ngucur, ya. Kadang-kadang kita butuhnya setengah daripada ini, tapi kita isinya sampai berapa? Sampai penuh. Itu juga udah apa dikategorikan apa? Israf, berlebihan, ya. Nah, para ulama mengatakan tidak boleh. Nah, dalam sebuah hadis Nabi Muhammad SAW, innahu sayakunu fi hadhil ummah qaumun ya'taduna fit tahuri wad du'a. Nanti ada dari kalangan umatku ini kaum yang berlebihan dalam bersuci dan dalam berdoa, ya, dalam bersuci dan dalam berdoa. Hadis ini diriwayatkan Abu Daud dan dihasankan Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Nah, jadi tadi yang masalah dari sini beliau mengatakan berlebihan di dalam menuangkan air. Jadi ini nggak masuk ke dalam furu yang sebelumnya kan. Kalau tadi kan kita tidak dimakruhkan untuk berwudu lebih dari 3 kali. Enggak, ini walaupun pada saat bilasan yang kedua kita mengambil air melebihi daripada kebutuhannya, itu juga dimakruhkan di dalam furu yang atau dalam poin yang ini, ya. Nah, ini jadi 2 poin yang berbeda. Kalau misalnya kita ngambil airnya sedikit sesuai kebutuhannya, tapi kita ngusapnya atau membasuhnya, mencucinya lebih dari 3 kali, maka kita jatuh ke makruh yang apa? Untuk berwudu lebih dari 3 kali. Atau berwudu lebih dari kurang dari 3 kali, itu juga makruh. Nah, itu dia makruhatul wudu, hal-hal ini makruhkan untuk dilakukan dan dikerjakan ketika berwudu. Insyaallah tabaraka wa taala kita akan masuk di kajian yang akan datang penjelasan mengenai hal-hal yang membatalkan
wudu apa saja, di mana beliau mengatakan pembatal wudu ini ada 4 hal. Apa saja itu 4 hal itu nanti akan kita jelaskan dan kita akan ketahui biiznillahi ta'ala bila Allah subhanahu wa ta'ala menakdirkan dan memberikan kita semua umur yang panjang pada kajian di pekan yang akan datang. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam wa ahkam wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.